Banyak sekali kejutan yang bakal terjadi di episode sore ini, memasuki episode ke-138. Ya, buat teman-teman yang sering nonton sinetronnya dan jadi subscriber di channel YouTube dari Dramanesia, pasti tahu banget lah. Mimin selalu update buat teman-teman semua. Nah, di video sebelumnya kita sempat bahas tentang Nunu dan juga Sandra. Kali ini kita akan bahas Sandra lagi, tapi jauh lebih rinci lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan adegan trailernya, tenang. Kita akan bahas bareng-bareng dan Mimin jelasin. Oke. Memasuki episode ke-138, dan seperti yang kita ketahui bersama, Sandra ini tuh berniat untuk menemui Mutiara. Ya, tentu pada awalnya ketika melihat ada niatan nih dari Sandra untuk mau jenguk Mutiara, kita udah pasti berekspektasi, paling Sandra ini cuman gimmick doang, pura-pura doang, cuman paling mau ngehina Mutiara aja, pengen ngeliat Mutiara nggak ada aja, puas ngeliat Mutiara koma dan lain sebagainya macamnya. Intinya akan selalu ada arah pembicaraan yang buruk lah kalau kita melihat niat dari Sandra di episode sebelumnya, apalagi di episode sore ini untuk menjenguk Mutiara kali pertama di rumah sakit. Tapi ternyata ada benernya, ada enggaknya juga. Niat awalnya Sandra ini ketika datang ke rumah sakit tuh ngerasa puas, ngerasa kayak sebentar lagi Sandra bisa mendapatkan Kenzo sepenuhnya. Karena bagaimanapun juga kan kalau misalnya nih di matanya dan di pandangan dari Sandra, kalau Mutiara nggak ada untuk selamanya, maka kesempatan Sandra untuk bisa dapetin Kenzo tuh semakin terbuka. Karena satu-satunya penghalang bagi Sandra untuk bisa mendapatkan Kenzo itu adalah Mutiara. Kebayangkan teman-teman, awalnya Sandra udah mikir sedalam itu. Tapi ternyata begitu masuk ke ruangan Mutiara, melihat Mutiara dari kaca, kondisi Mutiara yang tak berdaya, plus ditambah lagi kondisi Mutiara yang memburuk, membuat Sandra pun juga tiba-tiba menangis. Percis banget teman-teman, kayak Rianti ketika menjenguk Mutiara beberapa hari kemarin. Nangis teman-teman, bayangin. Bukan gimmick, bukan bohongan, Sandra nangis. Bener-bener literally nangis teman-teman. Bahkan Sandra pun juga gak malu. Mutiara, maafin saya. Maafin saya. Gara-gara kamu, gara-gara saya kamu jadi seperti ini gitu loh. Sampai ngomong kayak gitu teman-teman, bahkan didengar sama Kenzo. Nah, hal inilah yang pada akhirnya membuat Sandra pun juga justru malah hilang arah. Dan nanti ini bakal panjang ceritanya. Jadi setelah nanti ketahuan kalau Sandra pelakunya, nah nanti si Sandra ini teman-teman bakal dikejar habis-habisan oleh Kenzo. Intinya akan ada banyak hal yang terjadi lah. Tapi kita lanjut dulu. Nah, setelah adegan ini Sandra bener-bener nangis. Ini jauh nih sebelum Kenzo datang. Nangis, ngeliat Mutiara, ngerasa bersalah. Akhirnya untuk kali pertama kita ngeliat Sandra yang bener-bener nih teman-teman, literally bener-bener ngerasa bersalah. Senang sih karena ya mau gimana pun juga, at least kalau ada orang bermusuhan seperti rival, entah itu di bidang pertemanan, di bidang usaha atau bekerja, kadang kan di kantor aja tuh ada yang nyebelin ya. Kadang ada yang sama-sama gak suka gitu. Tapi kalau kondisi dalam tanda kutip lawannya seperti Mutiara gitu, ibaratnya di matanya Sandra, ya tentu gak tega juga teman-teman. Maksudnya kan Sandra pun juga gak sampai hati niat untuk seperti itu. Walaupun kita semua tahu ya, Sandra ini selalu ingin mencelakai Mutiara dan jahat sama Mutiara. Dan ini menjadi sebuah pertanda juga kalau pada akhirnya Sandra suatu saat bakal bisa dipenjara. Dan ini bakal sebentar lagi, jadi buat teman-teman gak perlu khawatir. Nah, di kala Sandra ini menangis, Sandra akhirnya melihat lagi detik-detik di mana sebelum Sandra itu menabrak Mutiara dan juga Pak RT. Yap, di momen ini kan kelihatan ya Mutiara sempat lihat Sandra tuh teman-teman. Terus juga Mutiara tuh berteriak sambil nutupin mukanya kan. Terus tambah lagi Sandra pun juga masih ingat betul sama momen itu. Jadi Sandra bener-bener ngerasa bersalah banget. Makanya Sandra pun juga janji bakal berubah, bakal minta maaf langsung dan berharap Mutiara sadar dan rela untuk diapain aja lah ibaratnya. Tapi Sandra minta juga untuk bisa menangkap orang yang sudah membuat mobil Sandra pun juga rem
moodnya tuh jadi rusak gitu loh teman-teman. Jadi kayak Sandra tuh menyerahkan diri, tapi lebih kepada yang gimana ya, kayak Sandra masih penasaran juga siapa nih orang yang udah bikin semua ini gitu loh. Walaupun Sandra curiga sama Dina, tapi Sandra pun juga nggak peduli. Kalaupun nggak ketangkap nggak apa-apa, saya ngaku salah. Nangis teman-teman, kayak orang curhat aja, kayak perempuan curhat sama sahabat perempuannya gitu loh. Bener-bener curhat, nggak ada yang gimana-gimana, pure kayak sahabat sama sahabat aja. Benar-benar memperlihatkan bagaimana sisi positifnya dari Sandra yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Benar-benar kaget Mimin juga teman-teman maksudnya. Walaupun tentu seperti biasa, jangan langsung yakin Sandra bakal berubah ya. Ya at least ada sedikit lah, nggak mungkin full 100%. Sama aja kayak Rianti, kadang care banget, khawatir sama kondisi Mutiara, tapi akhirnya benci lagi. Ya kurang lebih kayak gitulah, kayak love and hate relationship teman-teman. Tapi itu benar-benar luar biasa sih, karena dari inilah yang akan membuka pintu jalan bagi hal-hal yang lainnya pun juga bisa terjadi. Karena kan tentu aja teman-teman, dalam hal ini pun juga ya Sandra pasti terketuk lah jiwa manusianya. Simpelnya kenapa? Tentu aja, pertama sedih ngeliat kondisi Mutiara. Kedua, Sandra kayak gak ada teman berantem aja. Biasanya tiap hari ceng-cengan sama Mutiara, akhirnya gak ada. Situlah rasa bersalah makin naik. Dan yang ketiga, rasa bersalah yang terus menghantui Sandra. Jadi ketika Sandra, anggap aja Sandra merasa bebas nih, tetap aja bayang-bayang Mutiara, bayang-bayang tabrakan itu, momen itu, kejadian itu, tempat itu, apalagi sampai ada yang tiada dan pergi untuk selama-lamanya, yaitu Pak RT. Tentu saja hal ini bikin Sandra nggak bisa tidur teman-teman, bener-bener kepikiran banget gitu loh. Makanya dalam hal ini Sandra pun juga betul-betul menyesali semua perbuatannya. Sandra pun juga betul-betul merasa memang apa yang sudah Sandra lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Dan Sandra pun juga nggak ingin terus-terusan terbelenggu dalam hal ini. Makanya Sandra sampai peluk Mutiara. Dan jadi sebelum nanti ceritanya tuh Mutiara ini bakal dinyatakan kayak mau meninggal dunia ya, padahal itu cuma gimmick dari Kenzo aja, halunya Kenzo. Nah itu Mutiara tuh akan ada progres lagi teman-teman, akan ada progres lagi. Entah mungkin karena ya at least kalau orang udah tulus tuh pasti nyampe. Oke, mungkin karena ketulusan Sandra inilah yang berhasil menggerakkan kembali tangan dan bagian tubuh dari Mutiara tuh untuk bisa kayak ngasih kode gitu loh. Kalau Mutiara tuh masih survive loh, kalau Mutiara tuh masih hidup gitu loh. Wah ini sih cukup terharu sih Mimin ya, maksudnya ternyata efek Sandra ngejenguk pun juga ada efeknya gitu loh. Makanya mudah-mudahan aja gara-gara hal ini membuat Mutiara pun juga segera sadar. Dan Mimin berharap Sandra pun juga bakal berubah. Walaupun tentu kita jangan terlalu berharap banyak sama Sandra ya teman-teman. Tapi at least at this point kita bisa melihat bagaimana Sandra yang mencoba untuk meminta maaf. Toh Sandra pun juga ibaratnya kayak gak akan pernah mau untuk lepas tangan begitu saja. Lihat aja teman-teman, bakal ada kejutan langsung. Karena kita bakal melihat bagaimana Dina, Dikta, bahkan Cynthia sampai datang ke polisi untuk memenjarakan Sandra. Gimana? Makin seru kan? Makanya jangan sampai lewatin. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.